saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baiklah ibadah rumah tangga pada malam hari ini kita akan mulai walaupun masih pada kehidupan masing-masing. Saya undang berdiri dan kita menyanyi dari PKJ Undang bait pertama, angkatlah hatimu pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih pada malam hari ini Engkau telah mempersatukan kami pada ibadah keluarga walaupun di rumah kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Pilih keberadaan kami, kuatkan iman percaya kami, sehingga kami semua benar-benar hanya memuji, memuliakan dan membesarkan nama-Mu saja. Rangkaian ibadah ini dari awal sampai akhir hanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, pengharapan kami yang kami mohon kepada-Mu. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa kepada-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan kembali. Kembali kita menyanyi dari PKJ 14 bait pertama, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Puji-pujian berbalasan terambil dari Mazmur 62 ayat 5 sampai dengan 7. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka pada dosa, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka membenci. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Kembali kita menyanyi dari PKJ 198 bait pertama saja, di hatiku ya Yesus. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersama.
Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Kita masuk ke pelayanan firman. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, yang pada saat ini semua berada di rumah, selalu sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat malam hari ini, karena Engkau masih memberi kesempatan untuk beribadah, meskipun masih di rumah kami masing-masing. Saat ini kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Buka hati kami dan kuasai Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti kata hati Tuhan melalui renungan firman-Mu. Bapa di surga, jamah hamba-Mu, Tuhan yang tak memiliki kemampuan ini, agar kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah sungguh-sungguh suara hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sebelumnya ampunlah segala dosa-dosa kami, agar kami layak ada di hadirat-Mu. Inilah kami seluruh keluarga yang siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam hari ini akan kita ambil dari Ibrani 6 ayatnya ke-19. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita, hanya satu ayat saja. Ibrani 6 ayatnya ke-19. Kita akan baca secara bersama-sama. Pengharapan itu adalah saul yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, malam hari ini firman Tuhan berbicara tentang pengharapan. Hampir setiap kita pasti pernah merasakan kesedihan, kekecewaan, terpuruk, bahkan putus asa, dan hampir kehilangan pengharapan. Karena masalah dan pergumulan membuat beban hidup kita akan terasa berat. Dalam keadaan demikian, kita sering kehilangan percaya diri, kehilangan semangat, bahkan iman percaya kita kepada Tuhan menjadi lemah. Kita malas berdoa, kita malas beribadah, kita malas membaca firman. Hari-hari ini kita terus bertanya, kapan keadaan COVID-19 ini akan berakhir, agar kita dapat merasakan kehidupan normal. Karena dampak pandemi COVID ini membuat kita, bahkan dunia, hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dengan usaha yang betul luar biasa yang bisa kita lakukan, yaitu dengan usaha pencegahan, bahkan dengan biaya yang sudah tak terhitung banyaknya. Dunia berharap pandemi ini akan segera berlalu. Keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai orang percaya kita tentu tidak boleh kehilangan pengharapan, karena kita memiliki sumber pengharapan, yaitu Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini, firman Tuhan mengatakan pengharapan adalah saul yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Arti saul di sini adalah jangkar, satu alat kecil, bagian kecil dari sebuah kapal besar, di mana fungsi saul atau jangkar dipakai untuk menahan kapal besar agar pada saat berlabuh, kapal tersebut tidak diombang-ambingkan gelombang atau dihanyutkan arus lautan. Bapak Ibu Tuhan Yesus kasih, begitupun kehidupan kita tidak akan gampang diombang-ambingkan masalah dan arus pergumulan, karena kita memiliki saul yang kuat, yaitu iman pengharapan pada Tuhan. Melalui iman percaya kita pada Tuhan akan dimampukan menghadapi semua masalah pergumulan hidup. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Keluarga yang Tuhan Yesus kasih, untuk dapat memiliki pengharapan yang kuat dan aman itu, ada proses yang harus kita lalui. Ada tindak Tuhan yang harus kita taati. Yang pertama,
dengan mesbah doa. Mesbah doa adalah hubungan erat dengan Tuhan di waktu-waktu tertentu dan terus menerus. Doa adalah sarana kita berhubungan dengan Tuhan, baik secara pribadi, keluarga, maupun dalam sebuah persekutuan. Melalui doa kita dapat menyampaikan segala hal kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, meskipun hanya dengan bahasa sederhana sesuai kemampuan kita. Karena doa bukanlah soal kata-kata yang tersusun rapi, indah dan panjang, sehingga ada orang yang berkata, saya tidak bisa berdoa. Tapi doa adalah soal hati yang sungguh-sungguh tertuju pada Tuhan. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah dengan sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Yakobus 5 ayat 17. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Yakobus 5 ayat 18. Itulah kuasa doa yang dinaikkan dengan kesungguhan hati. Melalui doa kita dapat menyerahkan segala masalah pergumulan, kekhawatiran, ketakutan, bahkan sakit penyakit untuk disembuhkan. Karena firman Tuhan memberi kita harapan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keimananmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, apapun keadaan kita sekarang ini, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Karena lewat doa-doa kita akan menerima janji pertolongannya, janji berkat-berkatnya, bahkan kuasa mujizatnya bisa hadir dalam kehidupan kita. Yang kedua, beribadahlah dengan setia. Tuhan juga memberi pengharapan bagi setiap umatnya yang setia beribadah kepadanya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Keluaran 23 ayatnya 25. Dengan firman ini Tuhan menjanjikan terpenuhnya kebutuhan pokok kita, yaitu berkat makanan dan minuman. Namun dari waktu ke waktu kebutuhan pokok manusia terus meningkat, seperti kita sekarang ini. Bahkan barang-barang mewah seperti HP, laptop sudah hampir menjadi kebutuhan pokok juga. Manusia membutuhkan barang tersebut untuk membantu melancarkan pekerjaan. Bahkan anak-anak kita sekarang ini pun bersekolah dari rumah melalui alat-alat tersebut. Dan kembali manusia harus turut bekerja lebih keras lagi untuk dapat memiliki semua barang-barang tersebut, sehingga kadang lupa waktu, lupa jaga kesehatan, lupa Tuhan, dan terkadang harus melewatkan jam-jam ibadah untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Kita lupa, sekeras apapun kita berjerih lelah, Tuhanlah yang menyediakan berkat-berkat itu. Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Tuhan. Filipi 4 ayat 19. Bahkan selanjutnya Keluaran 23 ayat 25 mengatakan, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Bapak Ibu keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, meskipun kita memiliki harta berlimpah, tapi jika jasmani kita sakit, kita tidak akan dapat menikmatinya. Contohnya, seorang jika menderita satu penyakit saja gula, dia tidak akan dapat menikmati makanan yang manis-manis. Tapi sebenarnya makanan yang manis-manis itu adalah makanan yang paling enak. Sekarang ini pun kita tidak bisa pergi bebas kemana-mana karena takut pada wabah COVID. Kita juga harus menjalani protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan masih banyak lagi aturan-aturan yang selalu diterapkan oleh pemerintah agar kita terlepas dari wabah ini. Dengan tubuh yang sehat,
kita dapat menikmati berkat Tuhan, baik secara jasmani maupun rohani. Untuk itu, berusahalah tidak melewatkan waktu-waktu ibadah, apalagi hari-hari ini. Setiap keluarga pasti memiliki banyak waktu untuk beribadah bersama anggota keluarga yang lainnya, karena sebagian besar anggota keluarga bekerja di rumah dan bersekolah dari rumah. Yang ketiga, setialah membaca firman Tuhan. Firman juga merupakan sarana komunikasi Tuhan dengan manusia. Tuhan menyampaikan isi hatinya dengan kata-kata firman agar didengar dan dihayati, hingga manusia hidup menurut kehendak Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa menaruh firman-Nya di dalam hatinya, merenungkannya siang dan malam, dan memperlakukannya di dalam hidupnya sehari ke sehari. Setiap kita pasti berharap hidup berbahagia, dan firman Tuhan menjadikan kebahagiaan itu. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, itu firman Tuhan, dan kamu akan menerimanya. Dan Tuhan bagi setiap kita yang setia membaca, merenungkan, serta melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu, keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, malam ini firman Tuhan menghendaki kita untuk menaruh seluruh pengharapan kepada Tuhan. Pengharapan yang Tuhan janjikan bukan hanya pengharapan di kehidupan dunia ini, tapi juga sampai di kehidupan kekal yang telah dilabuhkan sampai di belakang tabir. Untuk itu, keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, mari setialah dalam setiap doa-doa jam-jam doa kita. Setialah beribadah dan setialah membaca firman-Nya. Tuhan ingin kita meletakkan segala rencana dan harapan masa depan di dalam tangan Tuhan, dan janganlah meletakkan rencana dan harapanmu di tangan manusia. Karena Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Biarlah kita tuh mendengar firman ini, kita dapat melakukannya, agar kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan kita. Apapun yang saat sekarang ini kita hadapi, memang agak terasa berat, persoalan, masalah, bahkan mungkin berat keadaan ekonomi kita yang makin merosot. Tapi Tuhan menjanjikan, barang siapa yang tetap setia, Dia tidak akan meninggalkanmu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Sebaliknya firman Tuhan yang boleh menguatkan kita dalam Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Keluarga Tuhan Yesus kasih, marilah kita taruh segala harapan kita kepada Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini, tidak ada jalan lain buat kita untuk kita meminta, berharap, dan menyerahkan kehidupan kita di dalam tangan-Nya. Karena hanya Tuhanlah yang mampu menyelesaikan segala perkara, segala persoalan pergumulan dalam hidup kita. Terima kasih malam ini, biarlah firman Tuhan ini tetap kita pegang teguh dan berpegang pada firman Tuhan agar diberkati. Sekali lagi firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Terima kasih firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Diakon Ibu Olga. Kiranya boleh direma di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kita responi firman Tuhan ini dengan menyanyi dari PKJ 76 bait pertama. Aku sangat suka mendengar namanya.
tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum itu mari kita mengenal ajakan. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil karena persembahan jalankan, kita angkat pujian dari PKJ 149 yang pertama, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan olehnya. Senang duka lalu baru, senang duka lalu baru baginya. Terdengarlah nyanyian karena kasih setia Tuhan yang mudah. Senang duka lalu baru, senang duka lalu baru baginya. Dua persembahan sekalian, dua selapan yang dibawakan oleh yang kedua. Keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu melalui syafaat kami. Namun sebelum kami menaikkan segala permohonan kami, Tuhan, biarlah kami datang dengan segala kerendahan hati. Kami mohon Engkau mengampuni akan segala dosa kesalahan kami, sehingga pada malam hari ini, Tuhan, kami layak untuk datang di hadirat-Mu yang kudus, memohon akan kasih dan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Malam hari ini kami berdoa untuk setiap keluarga jemaat kawan kasih yang dimanapun mereka berada, khususnya pada saat ini Tuhan, yang sudah bersama-sama kami dalam ibadah ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap keluarga yang sudah mendengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhan itu boleh tertanam di hati mereka dan direnungkan dan dilakukan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Berdoa Tuhan bagi setiap bapak keluarga dalam pekerjaan mereka. Engkau tetap memberkati Tuhan pekerjaan bapak keluarga Tuhan, sehingga melalui pekerjaan itu berkat yang boleh curahkan dalam setiap kehidupan keluarga. Berdoa juga buat ibu-ibu sekalian yang berada di rumah dalam segala tugas tanggung jawabnya, agar mereka boleh melakukannya dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat anak-anak kami Tuhan. Jika mereka sudah bekerja, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Tapi jika mereka masih mencari pekerjaan, mari Tuhan buka pintu-pintu perusahaan agar ada Tuhan tempat bagi mereka untuk mereka boleh memperoleh pekerjaan. Terima kasih ya Bapak, Engkau juga menyertai anak-anak kami dalam sekolah mereka, dalam studi mereka. Tuhan memberkati. Meskipun mereka masih bersekolah dari rumah, tapi biarlah mereka dengan sungguh-sungguh melakukannya dengan penuh semangat, agar mereka boleh mencapai cita-cita mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan anak kami yang masih kecil, cucu-cucu kami. Jaga lindungi mereka Tuhan, khususnya kesehatan mereka, agar mereka dijauhkan daripada segala sakit penyakit. Pelihara dalam kehidupan dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada malam hari ini kami minta Engkau berdoa. Ada anak-anak Tuhan yang mempersiapkan masa depan mereka untuk memasuki kehidupan yang baru. Berkati Tuhan segala rencana besar ini dalam kehidupan keluarga. Engkau menyediakan segala kebutuhan yang mereka perlukan, dan biarlah apa yang mereka rencanakan boleh selalu berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang masih dalam keadaan sakit sampai pada hari ini. Bapak Alfonsus Pongko, Bapak David Tarore, anak Yohanes Aida, rekan kami Diakon Paulus Meno. Bapak berkati mereka Tuhan dalam usaha penyembuhan mereka. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, biar Engkau campur tangan di dalamnya. Obat-obatan makanan yang mereka minum, Kau jawab di dalam nama Yesus, sehingga itu boleh menjadi sarana kesembuhan mereka. Keluarga yang Tuhan turut berlelah untuk menjaga mereka, Engkau berkati, memberikan karunia kesehatan, agar mereka dengan penuh sukacita dan kasih menjaga keluarga yang sakit. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu lansia Tuhan.
Dalam masa tua mereka, dalam menjaga melindungi mereka, Engkau mau mengaruniakan Tuhan roh gembiraan dalam hati mereka, sehingga hari-hari mereka boleh mereka lewatkan. Khususnya mereka selalu mengatakan Engkau, dan mereka menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan-Mu. Berikan juga mereka kesehatan Tuhan, dan bagi keluarga yang menjaga dan Tuhan merawat mereka, Tuhan Kau berikan kekuatan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan buat program-program ataupun rencana kerja Tuhan gereja jemaat Engkau kasih, baik Tuhan melalui jemaat maupun majelis. Kami menyerahkan segala program kerja yang sudah direncanakan dalam tangan. Kami yakin dan percaya dengan campur tangan-Mu Tuhan. Apapun Tuhan program yang kami rencanakan, asal itu sesuai dengan kehendak Tuhan, Kau akan campur tangan di dalam dan menyelesaikan segala permasalahan. Terima kasih Bapa buat program pembangunan gereja ini. Kami juga menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menentukan waktu yang tepat Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah sumber segala berkat. Bagi-Mu tidak ada sesuatu apapun yang mustahil. Kami serahkan Tuhan rencana pembangunan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur untuk donatur-donatur yang sudah tergerak hatinya Tuhan, untuk boleh ambil bagian dalam pembangunan gereja ini. Berkati mereka Tuhan, agar apa yang mereka berikan juga boleh berguna sungguh-sungguh, dan berkat Tuhan yang daripada-Mu boleh menjadi bagian kehidupan mereka. Terima kasih Bapa buat seluruh jemaat Tuhan, Engkau juga selalu berkati. Terima kasih Bapa, berdoa buat setiap anggota majelis. Bapa, kami serahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Apapun rencana kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Satukan hati kami, satukan visi kami Tuhan, sehingga dalam melakukan tugas tanggung jawab kami selalu boleh sehati sepikir, dan apa yang kami lakukan, pelayanan kami lakukan, boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan seluruh anggota majelis, keluarga, memberikan kesehatan bagi kami Tuhan, agar dalam setiap jam-jam pelayanan kami boleh melakukan dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa buat setiap rekan-rekan kami yang mungkin Tuhan masih belum terbeban untuk semua pelayanan ini. Tuhan ketuk hati mereka, hanya Engkau yang mampu Tuhan Yesus menjamah hati mereka, agar mereka sungguh-sungguh terbeban untuk pelayanan ini, dan kami boleh bersama-sama Tuhan mengangkat pelayanan ini ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, menjadi pujian bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat panitia Natal yang sudah terbentuk, yang tahun ini kami serahkan kepada ibu-ibu. Bapa di surga, keadaan apapun yang kami alami pada saat ini, kami tahu Tuhan Engkau punya rencana yang indah bagi kami semua. Kami berdoa setiap kami yang sudah Tuhan ditunjuk untuk menjadi panitia, Engkau memberikan kami keterbebanan, agar kami boleh melakukan tugas tanggung jawab yang sudah diberikan ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan dan takut akan Tuhan. Berikan kami semua kesehatan Tuhan, sehingga kami boleh menjalankan tugas tanggung jawab kami ini dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, keluarga Bapak Pendeta Alex sebagai gembala kami, Engkau memberikan kekuatan kesehatan, bahkan hikmat yang daripada-Mu Tuhan boleh Kau taruhkan dalam hatinya, sehingga dia boleh Tuhan menjadi gembala yang baik, gembala menuntun domba-dombanya kepada rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini yang sampai saat ini masih terpuruk dengan keadaan pandemi. Tuhan, kami yakin dan percaya negara ini masih dalam kendali. Berkati Tuhan setiap usaha pemerintah dalam memberantas keadaan ini, khususnya Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya kami. Berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka Tuhan, khususnya roh hikmat Tuhan, kebijaksanaan dalam mereka mengambil segala keputusan. Begitu pemerintah Kota Bekasi ataupun semua jajaran, menteri-menteri, bahkan sampai kepada bawahannya, Kau memberkati Tuhan mereka, sehingga hati pikiran mereka terbeban untuk rakyat ini, dan boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami menyerahkan negara kami ini ke dalam tangan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tetap mengendalikan negara ini dan tetap dalam naungan kasih sayang. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai kami dalam hal apapun. Kami juga berdoa Tuhan saat ini buat persembahan yang sudah kami berikan. Biar Engkau memberkati persembahan kami yang sedikit ini Tuhan. Kau ubahkan menjadi persembahan yang besar, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan melalui persembahan ini, biarlah nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Banyak hal yang ingin kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu.
Tapi kami tahu Tuhan, kami memiliki keterbatasan. Kami sekali lagi dalam doa saat ini, kami boleh mengucap syukur Kau mendengarkan doa kami. Dan sekali lagi Tuhan, dengan segala kerendahan hati, ampunilah segala dosa kesalahan kami, sehingga kami selalu layak untuk menaikkan doa kami kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Doa sahabat kami malam hari ini akan kami duduk dalam sebuah doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam sebuah nama, yaitu nama Tuhan Yesus. Dan kami sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami Tuhan Yesus. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Dan saya berdiri, kita bernyanyi bersama-sama dari PKJ 202 ayat pertama, Yesusku Juru Selamat. Keluarga yang Tuhan Yesus kasih, mari kita menutup ibadah kita. Bapa, terima kasih untuk ibadah malam hari ini. Kami menyerahkan hidup kami di sepanjang minggu berjalan ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya memberkati pekerjaan kami, memberkati kesehatan kami, memberkati rumah tangga kami, memberkati setiap anggota keluarga kami, dan memberkati setiap pelayanan dalam minggu berjalan ini. Keluarga yang Tuhan Yesus kasih, terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.